Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, tadi kalau saya dengar penjelasan Anda, bisakah ini kemudian sampai pada kesimpulan masyarakat mendengarkan penjelasan Anda misalnya? Ini masih satu sisi memang. Ada sabotase dong berarti. Nah, saya katakan sabotase, orang bilang nggak bersabotase. Ya sudah, ini bukan sabotase, cuma dimatiin aja galdonya. Terus alasan sekarang kan nyala saya. Masa galdo udah kerendam nggak dimatiin? Oh iya, kalau kerendam harus dimatiin, Pak. Saya setuju, Pak. Yeah. Pertanyaan saya sekarang, coba Ancol Barat. Ini saya foto nih. Yeah. Ini kerendam nggak galdonya? Oh, nggak jauh. Kenapa Anda matikan? Pertanyaan saya. Sekarang terus logika tahun 2013. Kita baru matikan ketika air udah naik ke 1,5. Yeah. 1,5 plus ya. Iya, iya. Baru terakhir mati. Terus kita udah ganti kabel semua, kita udah naikin ke 2,8 sekarang sampai 3 meter. Tinggi, sudah tinggi ya. Kok masih min 1,5 Anda matikan? Min 1,5 itu sudah dimatikan? Iya, kerendamnya di mana? Saya mau tanya Anda, kerendamnya di mana, Bos? Nah, terus sekarang yang Ancol juga. Anda begitu matikan, saya sengaja suruh orang foto nih, udah biar turun-turun deh. Biar untuk difoto, supaya jangan menuduh saya tuh seolah-olah nih, udah kerendam belum galdo? Jauh. Belum. Jadi kalau belum kerendam galdo, kenapa lu matiin? Ya kau matiin ya kerendam. Ya sekarang habis itu bawa wartawan datang. Nih kerendam. Oh ya pasti kerendam dong Pak kalau udah dimatiin. Iya. Pompanya nggak jalan ya. Terus saya bilang pompanya mati. Saya teriak, pompanya mati nih. Siapa bilang mati? Ada satu studio TV bilang Ahok nih ngomong doang. Pompa mati, pompa mati. Mana ada pompa mati katanya. Iya. Nah, terus saya mau ngomong apa? Begitu orang ngotot, mana ada pompa mati? Iya, iya. Saya nggak bisa berdebat kan? Ya udah, kalau nggak bisa berdebat, dia bilang pompa mati. Saya juga foto, saya punya CCTV banyak kan. Saya kasih dia lihat ini. Ini real time nih Pak ya? Ini real time nih. Dia lagi download, mau habis baterai nih. Ini jalan nggak pompanya? Nggak. Yang di pasar ikan. 6 pompa baru nggak dijalanin. Padahal pasar ikan itu buat bantu waduk fluid. Iya. Ini nggak jalan kok. Siapa bilang jalan? Kalau wartawan datang semua jalan katanya, kurang ajar kan? Ini real time, Bapak lihat ini jamnya real time ini. Iya, iya. Ini ada jamnya nih semua nih. Pak, jadi kalau ini banyak masalah yang sebenarnya ingin Anda tunjukkan. Saya lapor Presiden, kalau waduk fluid 10 pompa besar jalan, 6 pasar ikan besar ini jalan, silakan datang air. Kita hajar dulu deh. Kita atur dulu sementara. Toh curah hujan kan, kenapa saya berani? Dulu di Manggarai, air itu ditutup. Sampai tunggu Katulampa siaga 1, teriak-teriak 3-4 jam baru kita buka. Kalau Anda numpain air yang udah penuh, Anda tumpain lebih sadis mana? Harus buka pelan-pelan kan? Baik sejak itu Manggarai saya buka. Baik posisi itu selalu di bawah 700. Saya buka terus, cicil aja. Memang Gunung Sari kena dikit kalau lagi pasang. Baik Gunung Sari hari biasa pun suka naik air, itu kan masih lewatin mobil. Ya sudah lah. Jadi intinya kalau pompa itu berfungsi semua dan koordinasi bagus misalnya, tengah nggak banjir. Tengah nggak banjir ya? Kiri kanan kalau banjir pun nggak lebih sehari. Nggak lebih dari sehari. Hanya karena gara pasang. Karena bendungan belum kita jadi. Makanya tahun ini kita akan selesaikan Tanggul Utara sepanjang 52 km. Dan kita akan selesaikan waduk lagi di Marunda. Kita mudah-mudahan dapat 90 hektar lahan di Tunjungan dekat tol. Sebelah Pantai Indah Kapuk. Kalau itu dapat, kita bisa selesai. Tapi itu butuh 2-3 tahun. Ini pembebasan lahan ada masalah. Tapi minimal bagi saya, bagi orang Jakarta, kalau ini belum keburu selesai pun, kalau banjir datang, tidak lebih dari sehari lah banjirnya. Tidak perlu 3-4 jam sudah surut. Karena kemarin gambarannya berbagai media juga membuat itu menjadi headline. Lalu kita lihat di tayangan-tayangan televisi, kepung banjir. Sekarang kalau Jakarta kelelep karena banjir, sungai-sungai ikut kelelep nggak? Itu pertanyaan saya sederhana nih. Coba lihat sungai-sungai kok kering. Cuma rumah yang kelelep, kenapa? Karena memang dia di bawah. Nah supaya dia bisa pindahin air yang kering yang basah ini ke sungai yang kering, gimana caranya? Pompa. Pompanya nggak. Terus kalau gardu Anda matiin, terus alasan Anda manusiawi ya, takut kesetrum orang mati. Ada mati sih 3 yang rumah-rumah itu. Kenapa maksud saya tempat kumuh yang nggak ada pompa kok Anda nggak baik hati gitu? Nggak dimatikan ya? Matiin dong, baru baik hati. Kemarin kan karena begitu luasnya, kemudian ada kesan, kenapa tidak segera tetapkan status siaga Jakarta siaga darurat banjir begitu? Karena di dalam status hukum, ini bukan bahasa awam ya,
Ini bukan banjir loh. Ini masih genangan. Tanya sama Menteri Kehutanan. Kalau yang namanya banjir itu sungai meluap. Ya. Kalau karena hujan, itu genangan. Sungai kalau lagi turun, ini penuh, namanya genangan. Perlu dipindahkan ke sungai. Kalau pompa rusak, masa saya masih siaga darurat? Siaga darurat kalau orang keluarin duit seenaknya berapa triliun, gimana tanggung jawab nanti? Kalau siaga darurat kan boleh keluarin uang seenaknya nih, semua boleh cepet ini. Oh, di balik siaga darurat tuh ada dana yang boleh keluar APBN? Iya, APBN ada, APBD ada. Sampai berapa itu, Pak? Kalau APBN seluruh Indonesia bisa 2,5 triliun saya kira. Jadi apakah mungkin yang dorong-dorong supaya siapkan? Nah, saya nggak berani menuduh lah. Tapi ada berapa telepon saya, ada menteri ada apa ngomong, cepat bikin surat siaga darurat nih, kalau nggak bisa turun ini. Emang aku pikirin, kalau Pak Jokowi dulu jadi gubernur nggak mau bikin siaga darurat. Apa yang darurat sekarang? Orang masih makan kok. Iya. Orang juga masih tinggal di rumah. Apa yang darurat saya mau tanya? Darurat tuh PLN, gardunya hidupin, lu hidupin beres. Ya. Itu bukan darurat situasinya. Pak Ahok tadi kan di istana juga ketemu dengan Dirut PLN. Dirut PLN kan baru sebulan kan. Saya sampaikan. Saya bilang, Pak, ini nih ada Pak Jonan nih, mantan Dirut KAI. Sekarang Dirut KAI itu orang PLN loh. Kita minta, dia mantan orang PLN kan, minta kereta api ditambah. Saya tanya sama Dirut KAI, kamu bayar PLN listrik kereta api itu pakai subsidi apa bisnis? Komersial. Komersial dia bilang. Dia minta tambah daya. Komersial ya? Komersial loh, nggak ada yang tahu kan? Saya berpikir subsidi pun pantas nambah buat PLN. Daripada subsidi ke rumah-rumah yang nggak jelas, IMB yang kebakaran-kebakaran, kesetrum, subsidi nyambung, bilang kelebihan daya sama saya. Sama PLN anda nggak sambungin. Ini harga komersial lagi. Saya ingin jumlah kereta api ditambah, minta kereta api nambah. Gimana dia butuh listrik, sampai hari ini nggak dikasih dari PLN. Oke, tadi kita lapor sama Dirut, maksud Dirut bilang nggak boleh begitu, ya Bapak urus dong. Apa langkah yang akan diambil terkait dengan kedepannya? Karena kan ini ke depan masih akan ada hujan yang curah hujan yang tinggi. Saya bilang ini, tolong 6 pompa yang ada di pasar ikan yang saya tunjukkan ini, tolong segera dihidupkan. 6 pompa ini saya minta segera dihidupkan. Listrikannya ya. Karena ini akan membantu. Kalau 6 pompa ini hidup, berarti ada 16 pompa di utara. Ini saya minta, ini tolong dihidupkan nih, 16 pompa ini. Ini kan pompa yang nggak hidup. Nah sekarang saya kirim di solar, udah pakai genset ini. Hantam genset aja udah nih, supaya bisa jalan. Karena PLN nggak siap. Saya minta dari November loh, sambungin listrik loh. Dari November? November. Saya minta dari November. Apa sih yang dihadapi, birokrasi atau apa sebenarnya Pak? Alasannya ini mesti apalah, gardu lah, belum tahu taruh di mana. Lu mau taruh di langit di mana juga terserah. Pokoknya ada listrik saya bilang. Nah, sekarang lagi urus nih, sekarang udah banyak sekali gardu udah mulai hidup. Saya minta Dinas Perindustrian dan Energi, kamu dampingi orang PLN. Tadi Presiden juga perintah kepada Dirut PLN, kalau udah mulai November, Desember, Januari, sampai Maret, waduk fluid seperti ini minta orang PLN tungguin, jangan lihat dari jauh. Jangan matiin listrik seenaknya. Lu mesti standby di mesin. Nah sekarang dia udah standby. Jadi kedepannya pasti ya banjir masih Jakarta ya. Artinya itu waduk fluid itu harusnya nggak ada cerita bebanin ke kiri kanan lagi. Kecuali ada sabotase, gua nggak tahu meledak atau ya ada tanggul yang 30 cm bolong. Kalau bolong mati tuh ribuan orang. Pak Ahok, ini kalau saya sampai di sini mendengar penjelasan Anda itu apakah ini soal koordinasi dengan lembaga lain yang belum maksimal, lembaganya yang lain tersebut juga belum maksimal koordinasi dengan Pemprov DKI, atau apakah memang ini ada kinerja dari lembaga lain yang kurang maksimal, penuh prosedural dan birokratif, atau ini memang ada yang sengaja mau gangguin Anda? Nanti dijawabnya, kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.